Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya, yakni Abi Dzar Al-Ghifari. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata qu'udun wa akhlisil amala fa innan naqida basirun." Wahai Abi Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu sangat dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya sangat jauh. Ringankanlah beban bawaan karena lereng bukit sangat sulit dilalui. Dan ikhlaslah dalam beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disampaikan dalam makna yang tersirat, pengertian tersembunyi dalam kata-kata kiasan di dalam hadis tersebut. Nasihat ini sejatinya tidak hanya ditujukan bagi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, melainkan juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum dan sepanjang zaman, termasuk untuk diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, menurut Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, penulis kitab Nasaihul Ibad, kata beliau bahwa perintah untuk memperbaharui kapal, memperbaharui perahu, ini maknanya adalah menata niat. Niat merupakan hal pokok di dalam setiap perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ibarat seseorang ketika ia hendak berlayar, tentu ia harus memastikan terlebih dahulu bahwa kapal dalam keadaan kondisi siap dan aman. Ia harus memeriksakan terlebih dahulu mesinnya, mempertimbangkan cuaca dan lain sebagainya. Begitu pula dengan hubungan antara niat dan amal yang kita lakukan. Artinya, saudaraku yang dirahmati Allah, seseorang yang ingin melakukan suatu perbuatan, hendaklah terlebih dahulu dia menata hatinya, menata niatnya, menertibkan rencana dan tujuan yang bagus. Karena selain niat itu memantapkan langkah, niat juga membantu seseorang untuk fokus pada arah yang digariskan, fokus pada arah yang dituju, yakni ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abu Dzar dan tentunya kita semua tentang usaha untuk terus menumpuk perbekalan sesempurna mungkin. Kenapa? Karena perjalanan yang akan kita tempuh adalah perjalanan yang sangat panjang. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud di sini adalah perjalanan akhirat. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan menuju kampung akhirat yang penuh dengan jerih payah, melebihi perjalanan
yang ada di dunia fana ini. Karena perjalanan tersebut adalah perjalanan akhirat, maka tentu bekalnya pun bukanlah perbekalan duniawi, bukan dalam bentuk kekayaan dunia, melainkan perbekalan yang harus kita siapkan adalah perbekalan berupa amal saleh. Saat kita pergi ke akhirat, tentu yang dibawa hanyalah bekal berupa amal kebaikan. Selebihnya dari itu, segala hal yang kita miliki, rumah, mobil, perusahaan, tanah, anak, istri, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya, semua akan ditinggal begitu saja. Di akhirat nanti akan berlangsung hari pembalasan atas segenap perilaku yang kita lakukan selama di dunia. Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang tak cukup bekal, mereka akan merasakan penyesalan. Seperti halnya diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat ke-24, yang merekam bagaimana penyesalan sebagian orang yang mereka tidak punya cukup bekal untuk perjalanan di akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan amal-amal saleh untuk hidupku saat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara amal saleh, sesungguhnya cakupan amal saleh ini sangatlah luas. Tak hanya meliputi ibadah-ibadah ritual semacam salat, zikir, puasa atau amal-amal yang lainnya. Amal saleh juga bisa berupa membantu pendidikan anak-anak miskin yang sedang kesusahan, membebaskan hewan dari sangkar ke habitat semestinya, membangun fasilitas-fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, membantu orang-orang fakir miskin dan lain sebagainya. Semua itu merupakan amal saleh yang harus kita perbanyak. Untuk apa? Untuk bekal kehidupan kita nanti menempuh perjalanan akhirat. Nasihat yang kedua ini berjalin kelindan dengan pesan metaforis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, yakni perintah untuk meringankan beban bawaan, karena terjal dan berlikunya lereng gunung yang akan dilintasi sangatlah berat. Perjalanan yang jauh dan juga tingkat kesulitan yang tinggi tentunya akan menuntut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaan saat ia hendak bepergian. Ini merupakan kiasan dari anjuran agar kita tidak terlalu meninggalkan beban duniawi, yang hal itu justru akan membuat kita terhambat di dalam menempuh perjalanan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita umatnya agar tidak terlalu terpukau pada kehidupan duniawi, karena semakin banyak pula beban yang bakal ditanggung. Karena saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri akhirat adalah tempat di mana kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk segala hal yang kita miliki, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan agar jangan sampai nanti kita berat di dalam menghadapi hisaban, maka kurangilah beban, kata Rasulullah. Kemudian nasihat yang terakhir, nasihat yang keempat adalah akhlisil amala. Kata Rasulullah, ikhlaslah dalam beramal. Murnikanlah tujuan ketika kita berbuat, yakni berbuat hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam fikih, ikhlas tidak menjadi salah satu rukun yang mesti dilakukan dalam ibadah. Tetapi sejatinya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas adalah ruh yang menentukan apakah suatu amal itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak.
Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah, "Akhlisil amal yajzika minhul qalil." Ikhlaskanlah dalam beramal, niscaya engkau akan menerima balasan amalmu meskipun amalmu itu sedikit. Artinya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, ketika amal itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap pahala dari Allah, semata-mata mengharap keridhaan Allah, tidak berharap pujian dari orang, tidak ada ria, tidak ada ujub di dalam diri, maka kita akan mendapatkan balasan dari amal yang kita perbuat meskipun amal itu sedikit. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk persiapan kita menempuh perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekal, untuk senantiasa memperbaharui niat kita, memperbaiki dan menata hati kita ketika beramal. Kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tergoda oleh bujuk rayu nafsu duniawi, dan semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah hati yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.